Kita langsung kepada kitab At-Targhib At-Tarhibnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita sampai kepada At-Tarhibu min ayyajlisal insanu majlisah la yadhkurullaha fihi wa la yusalli ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Peringatan bagi orang yang duduk di sebuah majelis, sebuah tempat, ternyata sama sekali nggak zikir kepada Allah. Pastikan ada saat untuk berzikir. Biarpun tidak semuanya berzikir, kan ada saat kita ngobrol, diskusi dengan kawan. Tapi jangan lupa harus ada zikir di dalamnya. Atau bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ini adalah peringatan, jangan sampai kita duduk tanpa ada salawat, tanpa ada zikir. Tanpa ingat Allah, tanpa ingat Rasulullah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi SAW, dari baginda Nabi Muhammad SAW, majalasa qaumun majlisa. Tidaklah satu kaum duduk di sebuah majlis. Lam yadhkurullaha fihi. Kemudian mereka tidak berzikir, menyebut nama Allah. Kok sampai lupa sama sekali. Walim yusallu ala nabiyihim, dan juga tidak bersalawat kepada Rasulullah. Enggak ada salawat, enggak ada zikir. Nah, ini majlis apa ini? Illa kana alaihim tiratun, kecuali bagi mereka adalah tirah. Tirah itu adalah kekurangan atau sebuah kesalahan. Ya kesalahan kok cuek banget, sombong banget dengan Tuhan dan kepada Allah dan Rasulnya, kok tidak ingat. Ibaratnya kok tidak nyapa sama sekali deh. Yang memberikan tempat duduk Allah, yang menghantarkan bisa kumpul Allah, yang kita menjadi berkumpul ini sebab ajaran baginda. Lah kok nggak ingat Allah dan Rasulnya? Ini kan keterlaluan, kurang lebih seperti itu. Tirah itu adalah sebuah kekurangan, kecuekan kita, kekurangan kita. Fa in sya'adzabahum, kalau memang betul-betul fa in sya'adzabahum, kalau Allah menghendaki akan menyiksa orang tersebut, ini seolah-olah dosa. Iya, ditafsiri jika memang lupanya karena betul-betul lupa Allah dengan yang melalaikan pelanggaran, itu yang menjadi siksa oleh Allah. Wa in syaa ghafar lahum, ataupun Allah mengampuni mereka. Jadi tentunya tidak berzikir bukan sebuah dosa. Kalau kita duduk di sebuah tempat lalu tidak berzikir kepada Allah, bukan dosa. Tidak bersolat tidak dosa. Tapi Anda telah lupa kepada Allah. Bukan sebuah dosa, tapi yang jelas telah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di saat diam tidak berzikir itu sangat mungkin kita ngomong sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Sehingga tidak berzikir dan tidak bersolawat itu masih menghasilkan banyak kemungkinan. Kemungkinan diam betul tidak ngapa-ngapain, tentu tidak dosa. Atau ngomong yang tidak berguna, apalagi mengarah kepada maksiat, menjadi dosa. Kadang-kadang kita ngomong nggak sengaja, duduk, Bu, Mas tahu ndak? Besok di alun-alun katanya ada konser ya. Padahal ngomong ngasih tahu dok, bukan ngajak. Tapi didengar oleh orang yang di situ teringat-ingat, langsung besok hadir, kan? Kita nggak sadar, ngomong ceplos gitu. Makanya jangan ngomong asal. Padahal kita hanya cerita, ramai itu ada apa sih tadi? Kayaknya tulisan. Padahal kita hanya bercerita, ada tulisan bahwasanya ada konser apa begitu. Yang dengar di sampingnya direkam. Kan bisa jadi omongan kita yang tidak berzikir, bukan sholawat, yang bisa mengantarkan orang kepada dosa. Maka itu yang perlu diistighfari. Bisa menjadikan Allah menghukum kita. Maka hati-hati. Kalau di sebuah majelis, antara kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Kalau harus berbicara, tentu bicara zikir atau nasihat, tawassu 'alal birri wat taqwa. Ya kan? Kalau tidak, ya diam sama sekali. Dan diam saja itu cuek kepada Allah kok diam. Apalagi ngomong yang salah, ngomong yang tidak baik. Sehingga kemungkinan bahwasanya diamnya ini bisa saja diam tidak ada masalah, atau diam bermasalah, atau tiba-tiba nggak diam ngomong selain zikir, maka omongannya bermasalah, bisa jadi. Sehingga hal semacam ini disifati sebagai tirah. Tiratun, sebuah kesalahan. Yang kalau Allah menghendaki akan dihukum dia. Dan hukumannya hukuman di dunia, ada di dunia, ada di akhirat. Di dunia
perkumpulan tidak berkah, tidak menjadikan hati saling mencintai, keluar tidak membawa berkah, yang diomongkan nggak ada guna, biarpun kata bicara bisnis nggak akan jadi berkah dan seterusnya. Ini dunia. Yang lebih serem lagi urusan di akhirat. Wa insyaallah ghafaralahum. Kalau Allah menghendaki akan diampuni. Rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, wa hasan wa lafdhu lahu wa ibnu Dunya wal Baihaqi. Nah, paling tidak ini peringatan bahwasanya pastikan di tempat kita harus ada zikir. Biasanya kalau berkumpulan dimulai dengan baca zikir, dipungkasi dengan zikir, kemudian ada doa kafaratul majlis dan sebagainya. Jangan sampai kosong sama sekali tidak ada zikirnya. Wa fi riwayati Abi Daud, Imam Abu Daud meriwayatkan dalam naskah yang berbeda, teks yang berbeda. Man qa'ada maq'adan. Barang siapa duduk di sebuah tempat duduk begini. Lam yadhkurillaha, tidak menyebut nama Allah. Kana alaihi minallahi tiratun. Maka dia ada dari Allah tirah atau satu kesalahan. Hukuman atas kesalahan. Dari Allah akan dapatkan tirah. Dan tirah ini adalah hukuman atas sebuah kesalahan. Maksudnya ada sanksi, ada hukuman atas sebuah kesalahan. Atau paling tidak dianggap salah orang tersebut. Duduk kok diam, tidak berzikir. Wa man ittaja'a. Ittaja'a barang siapa berbaring. Maja'an di tempat baring. Lam yadhkurillaha fihi, tidak berzikir kepada Allah, tidak menyebut nama Allah. Kanat alaih minallahi tiratun. Maka dia juga mendapatkan dari Allah satu hukuman. Satu dianggap sebagai kesalahan. Wa ma masya ahadun mamsyah. Tidaklah seseorang melakukan perjalanan, berjalan. La yadhkurullaha fihi, tidak menyebut nama Allah. Illa kana alaihi minallahi tiratun. Kecuali dia juga akan mendapatkan sanksi hukuman dari Allah. Atau dianggap sebagai sebuah kesalahan. Sehingga kalau Al-Quran menggambarkan orang berzikir qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, itu dalam keadaan berdiri, duduk, dalam keadaan, setiap keadaan jangan lupa ingat Allah. Di sela-sela kehidup obrolan kita. Salawat Nabi sering di saat kita ingin mengingat Sholli ala Muhammad sallallahu alhamdulillah. Jadi di sela-sela perbincangan kita hendaknya jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tiratu bi kasri ta'i al-muthannati min fawqin. Jadi kasri tirah dengan dikasrah taknya yang bertitik dua dari bawah tak. Tafifir ra tirah, bukan tirah. Ya naqas, maknanya kekurangan. Jadi duduk kok enggak pakai zikir, kurang. Wakila at-tabi'atu. Tabi'atu itu kesalahan. At-tabi'atu dianggap sebuah kesalahan. Nah, mari kita biasakan kalau berada di tempat itu jangan lupa untuk berzikir kepada Allah. Kita mulai dengan zikir, baca doa. Perkumpulan apapun, apalagi jika perkumpulannya itu mengurusi dunia. Agar dunia kita berkah. Dan agar kita tidak lupa kepada Allah. Sebab kalau sudah bicara dunia itu manis. Bisnis saja belum untung itu hanya ngitung bakal untung sudah senang kan. Itu bisa lupa kepada Allah apalagi di saat ngitung untung. Kan begitu. Kita miara ini nanti akan hasil begini. Baru ngitung tok sudah senang. Belum untung beneran. Kalau sudah untung bisa lupa kepada Allah. Padahal kalau kita kembalikan siapa yang memberikan keuntungan? Allah. Nah, dari Allah. Baik. Kemudian at-targhibu selesai. Jadi biasakan ada zikir. Zikir itu banyak, bisa Anda pilih. Bisa subhanallah, alhamdulillah, ada la ilallah, ada astaghfirullah, ada istighfar, ada salawat kepada Rasulullah. Tentunya setelah itu ada adab-adab. Di saat ada orang tawassaw bil haqq, saling menasihati, kan disebutkan dalam riwayat lain, kullu kalamin bi'adzama alaihi lalah. Semua omongan anak Adam itu akan jadi hukuman bagi dia kecuali zikir kepada Allah, menyebut nama Allah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, nanti ada saat-saat ya, kita berzikir sendiri ada saatnya. Mendengar omongan orang tua, itu juga termasuk bagian ibadah. Jangan sampai sok zikir-zikir, waktu ibunya nasihati langsung subhanallah, subhanallah. Kurang ajar ini. Hati-hati, ini bisa menyalahgunakan zikir, dinasihati ibunya Allah, 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 Allah. Termasuk di saat berada di majelis, lepas tasbih. Santri lagi belajar sama ustadznya, gerakkan tasbih. Ini santri kurang ajar dia. Dia menghadap kepada Allah enggak, kepada guru enggak, kurang ajar semuanya. Lepaskan, tidak ada. Tidak ada tasbih bergerak, tidak ada ini, konsen. Karena itu bagian ibadah. Bahkan termasuk ibadah yang dahsyat, belajar.
Zikirnya otak kita adalah kita berpikir. Zikirnya hati mengingat Allah. Zikirnya lisan berucap la ilah. Sehingga antara la ilaha illallah lisan, pikir, hati. Jadi zikirnya hati adalah khusyuk. Zikirnya otak kita merenungi keagungan ciptaan Allah, la ilaha illallah, lisan berucap. Makanya di saat kita belajar juga semacam ini adalah menggerakkan otak kita. Zikirnya pikiran kita. Bahkan ibadah. Jangan sampai, mohon maaf, salah. Gara-gara hadis ini bisa disalahgunakan. Orang baca hadis ini kemana-mana langsung bawa tasbih nanti. Di depan gurunya, depan orang tuanya, gerakkan tasbih Allah. Ya mi, sallallahu alaihi wasallam. Ya mi, sallallahu alaihi. Ini apa itu? Ini dungu dia, kebodohan. Dengar, lihat, mau lihat wajah ibundamu, ibadah. Melihat wajah ayahmu, ibadah. Melihat wajah gurumu yang menasihatimu adalah ibadah, kan? Itulah. Jadi jangan sampai kita sibuk atau zikir di tempat yang salah. Maksudnya di sini itu menjadikan kita harus ingat Allah. Kita melihat guru, sambung kepada Allah. Orang tua, aku diperintahkan untuk hormat dan aku diperintahkan untuk patuh kepada orang tua. Itu bagian zikirnya hati, zikirnya otak, pikiran kita. Menguatkan ikatan kita dengan sesama. Jadi kalau lagi belajar sudah konsen belajar otak kita. Ini harus tahu tempat, tahu waktu. Jangan sampai kita salah menggunakan riwayat. Wah ini zikir, ini kalau tidak berzikir dosa ini. Wah ini zikir terus. Saya nggak mau sekolah dia. Semua ustadz, semua santri yang bawa tasbih. Ustadznya cerita, terang, menjelaskan ilmu. Muridnya menggerakkan tasbih. Nah ini keblinger. Khutbah Jumat, khutbah. Bahkan sebagian ini makruh menggerakkan tasbih dan sebagainya, iseng abath, lagho. Yang tidak ada pengalakuan sesuatu yang enggak berguna. Karena bukan waktunya kita melakukan zikir, apalagi baca buku waktu khutbah, tidak dengar khatib yang berkhutbah. Baik, ini harus ada keseimbangan ilmu ya, kalau tidak pincang nanti. At-targhibu fi kalimatin tukaffiru laghatal majlisi. At-targhibu himbauan fi kalimatin, untuk membaca beberapa kalimat. Yang kalimat itu tukaffiru, akan menghapus laghtal majlisi atau laghatal majlisi wa laghatal majlisi, kesalahan yang terjadi di majlis atau ketidakbaikan yang ada di majlis. Jadi mungkin betul di majlis tadi bukan sekedar diam kita, mungkin di sebuah majlis kita terlanjur ngomong yang salah tanpa kita sengaja dan sebagainya, maka ada penutup yang menjadi kafarah, penghapusnya. An Rafi' bin Hadij, dari Sayyidina Rafi' bin Hadij radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, karena Rasul ada bagi Nabi Muhammad SAW itu bi akharatin. Bi akharatin dijelaskan, bi akharah itu adalah pada akhir urusannya. Maksudnya ini berita ini maksudnya nggak dihapus lagi. Jadi kalau ada sebuah berita disebutkan ini akhir-akhir zaman kehidupan Nabi, biasanya kalau ditambah begitu menunjukkan bahasanya berita ini sudah nggak dihapus lagi. Maksudnya pengukuhan kalimat itu. Ini akurat loh ya. Sebab ada dari Nabi yang dihapus oleh Nabi, mansukh. Ada dulu Nabi mengatakan begini tapi kemudian dirubah atas perintah Allah, wahyu. Ini menunjukkan bahasanya masih berguna. Idza jtama'a ilaihi ashabuhu, idza jtama'a, jika berkumpul ilaihi kepada baginda. Kalau teman-teman ashabuhu, sahabat Nabi berkumpul dengan baginda, fa arada ayyan hadha. Kemudian kok Nabi ingin bangkit, berdiri, qala, Nabi membaca satu doa. Subhanakallahumma subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau Allah. Usabbihu subhanaknya. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Allahumma ya Allah. Wa bihamdika, dan dengan, yakni aku menyanjungmu. Aku mensucikanmu ya Allah. Wa bihamdika, dan dengan segala, kalau hamd itu kan segala puji. Dengan segala pujian, kebaikan, darimulah aku bisa melakukan itu. Sanjungan yang kita berikan itu dari Allah. Allah ingin menjadikan lesanmu lesan yang baik, maka dijadikan lesanmu berzikir. Jadi kita tidak bisa melakukan kebaikan kecuali dari Allah, karunia Allah. Sehingga dikatakan alhamdu, segala puji dan segala yang terpuji. Kalau kita melihat sebuah kebaikan di semesta ini,
tentu itu dari Allah. Lesanmu lesan yang baik Allah. Orang bisa bertutur kata lembut. Ada orang mulutnya itu dari awal akhir kotor, mencaci, menggunjing, mengolok, menfitnah. Ada model begitu. Sehingga di saat kita bisa mengucapkan subhanallah, berarti kita telah dipilih oleh Allah. Aku sucikan engkau ya Allah dengan sanjunganku kepadamu ya Allah. Asyhadu, aku bersaksi, meyakini dengan hatiku an la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah yang maha suci. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu atas segala kesalahanku. Kesalahan yang terjadi di majlis atau di luar majlis. Ini biasanya yang dihafal sampai di sini. Doa kafaratul majlis sampai di sini, ada sebagian itu yang menambah dari Nabi juga. Amil tusu'an, amil tusu'ah. Aku telah melakukan ketidakbaikan ya Allah. Wa dhalamtu nafsi, dan aku melakukan kezaliman kepada diriku sendiri. Bolehlah kalau kemarin kan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu anggap saja itu adalah doa anak TK deh. Kalau doa anak TK pun juga kita tidak hafal, ya keterlaluan. Anggap saja itu doa anak TK. Sekarang ditambah dikit deh, naik kelas anak SD. Anak SD ditambah ini. Amiltu su'ah wa dhalamtu nafsi. Amiltu su'a wa dhalamtu nafsi, ditambah dikit, naik pangkat dikit. Jadi bukan hanya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bukan sekedar itu saja, tapi ditambah amiltu su'a wa dhalamtu nafsi. Amiltu su'a, aku melakukan ketidakbaikan. Wa dhalamtu nafsi, dan aku zalim pada diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Innahu, sesungguhnya la yaghfiru dzunuba, tidak mengampuni dosa illallah. Illa di sini la yaghfiru dzunuba illa anta, kecuali engkau. Apa hujan? Sudah turun hujan? Belum kan? Hah? Udah. Insyaallah berkah. Baik. Qala Gunan Rafi' berkata, Abu Rafi' Rafi' bin Khadij berkata, sahabat tadi yang meriwayatkan bercerita, kulna, kami bertanya, ini baru Nabi membaca doa ini, baru, nggak pernah didengar. Qala ya Rasulullah, inna hadhihi kalimatun ahdastahunna. Ini kalimat baru kau hadirkan. Ini maksudnya apa ini? Baru ya Rasulullah ini. Artinya zikir-zikir yang diajarkan baginda Nabi banyak, tapi ini baru. Qala ajal, ya betul. Ja'ani Jibrilu, telah datang kepadaku Jibril dengan wahyu. Faqala, kemudian malaikat Jibril memberikan kabar kepada baginda Nabi, ya Muhammadun, wahai Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad. Hunna, kalimat tersebut, kafaratun, penghapus, kafaratul majlis, penghapus kekurangan, kesalahan yang ada di majlis. Cuman kita harus paham makna penghapus ini. Bagi orang yang sudah telanjur duduk, kemudian pernah melakukan kesalahan, menyadari itu salah, kemudian baca doa ini agar diampuni oleh Allah. Jangan lagi-lagi disalahfahami sebagian orang. Kita bebas di majlis ngomong apa saja, nanti di akhirnya kita baca ini, kan dihapus oleh Allah. Itu kurang ajar namanya. Sebab orang menyalahgunakan tag itu selalu ada. Kan penghapus. Kalau nggak ada dosa kita, apa yang dihapus? Ini kan kurang ajar kepada Allah. Sudahlah, kita bebas gunjing, ngomong apapun, setelah itu kita baca baca subhanakallahumma wa bihamdika. Nah, doa ini beres. Bukan begitu maksudnya. Dalam kita duduk, tentu namanya manusia, ada saat-saat kita melakukan kesalahan. Itulah yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan baca doa ini, kafaratul majlisi, penghapus majlis. Penghapus dosa-dosa yang terjadi di majlis tersebut. Rawahu Nasa'i wa lafdhu lahu wa sahahu al-Hakim wa akhrajahu Tabrani fi Ma'ajim al-Thalathah. Mutamsan sama qalu bi akharatin, makna bi akharah tadi artinya fathil hamzati, hamzahnya di fathah a, wal kha'ul mujamati, kha yang ada titiknya kha namanya, ghairi mamdudin, tidak pakai dipanjangkan, bukan akhar tapi akharatin bi akhiri amrihi, maksudnya yang terakhir yang terjadi pada Nabi, artinya menunjukkan kalau ini riwayat masih dipakai dan belum dihapus.
yang dianjurkan oleh Nabi SAW dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya adalah Wan Abdullah bin Amr bin al-As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Annahu qala, beliau berkata, Sayyidina Abdullah bin Amr, kalimatun, ada beberapa kalimat, la yatakallamu bihinna, tidak ada yang membaca kalimat-kalimat tersebut, ahadun, siapapun, fi majlisin, di sebuah majlis, fi majlisi haqqin, di majlis yang di situ kebenaran disebutkan, majlis kebaikan, o majlis batilin, atau majlis ketidakbaikan. Artinya bukan, tolong jangan sampai begini loh ya, orang, ada hikmah terakhir yang kami buat adalah sebuah kedunguan yang nyata adalah orang yang dimaafkan akan tapi merasa dibenarkan. Ini repot. Kalau dimaafkan itu, ya dimaafkan, jangan merasa dibenarkan. Dimaafkan merasa dibenarkan. Akhirnya apa? Tetap melakukan kesalahan. Pun pada akhirnya dimaafkan. Lah ini bisa saja. Sudahlah, kan ada istighfar. Biarin dah kita dosa. Nah apa-apa, nanti istighfar. Ini kurang ajar pada Allah. Istighfar, kan ada istighfar. Ada doa penghapus majlis. Kemudian disebut ini, ada majlis kebaikan, ada majlis jelek, tutuplah. Dengan doa kafaratul masjid, maka Allah mengampuninya. Ini kalau orang cerdas bukan memahami bahwasanya, biarpun majlis jelek, ya sudah, biarin majlis bebas. Disebutkan majlis haqqin wa majlis batilin, ini maksudnya apa? Manusia itu antara dua itu. Maksudnya jangan sampai ente yang punya majelis baik merasa tidak perlu dengan istighfar ini, gitu loh. Jangan malah dibalik, dosa aja kan disebutkan, majelis dosa pun nanti diampuni. Oh bukan. Kalau yang punya kesalahan tentu ya harus memohon ampun. Ini loh yang merasa dari awal nggak ada dosa, jangan sampai merasa tidak perlu baca doa ini. Sebab dosamu kadang tidak disadari, lintasan-lintasan kekotoran hati dan sebagainya. Merendahkan orang lain tanpa kita sadari. Bisikan-bisikan yang menjadikan kita murtad dan makin banyak yang kita tidak disadari. Makanya disebutkan majlisu haqqin wa majlisu batilin, ini menunjukkan bahwasanya yang majlis benar pun perlu, apalagi majlis batil. Itu jangan difahami salah. Paham salah kan ada dua model tadi. Satu, yang majlis kebaikan nggak perlu baca doa ini. Satu, ini itu. Yang kedua adalah sudahlah, bikin majlis batil nggak apa-apa. Karena ada doa ini, nanti kan beres. Ini adalah kesalahpahaman. Ruhun Nasa'i wal Lafdzul Qaib. La kalimatun la yatakallamu bihinna ahadun fi majlis hakim inda qiyami. Tidak ada orang yang membaca kalimat-kalimat tadi akan disebutkan di sebuah majlis, baik itu majlis kebaikan atau majlis keburukan. Thalatha marratin, 3 kali, illa kaffara bihinna anhu, kecuali Allah menghapusnya. Menghapus dosanya. Wala yaquluhunna, dan tidaklah seorang hamba membaca kalimat tersebut fi majlisi khairan, di majlis kebaikan, wa majlisi dzikrin, di majlis dzikir. Kalau di majlis kejelekan diampuni dosanya. Kalau ternyata majlis kebaikan, majlis dzikir kayak begini ditutup, illa khatamallahu bihinna, kecuali Allah akan segel sebuah tempat istimewa, disegel. Artinya apa? Biar tidak bocor lagi, biar tidak rusak. Maksudnya disegel. Khatam itu disegel, distempel, biar nggak bocor. Sebab ada amal yang rusak kan? Ada amal yang hambar, ada amal yang hancur, tidak dijaga oleh Allah. Artinya di khatamullah, maka Allah akan jaga. Allah kasih segel bihinna dengan doa kafaratul masjid. Jadi doa faedah kafaratul majlis tadi, bagi yang punya banyak salah akan diampuni. Tapi kalau kerjaannya amal baik, amal baik menjadi sampel, dijaga. Kalau sudah stempel jangan diganggu. Kalau botol disegel, begitu, nggak ada yang bisa ganggu. Artinya apa? Insya Allah ini amal aman sampai surga. Sebab banyak amal yang bocor. Ada orang bersedekah bangun masjid, sedekah ratusan juta, tak taunya bocor, besok masuk riya, hancur. Tapi kalau sudah amal dijaga oleh Allah, aman. Lah masalah Allah mengamankan amal ini bermacam-macam cara, bisa jadi menjadi sebab kita tidak jatuh riya,
susah menceritakan kebaikan yang pernah kita lakukan karena sudah dijaga oleh Allah. Lisan kita terjaga sehingga tidak mudah kita menceritakan kebaikan kita kepada orang dalam irama riya yang menghapus pahala. Bisa jadi begitu maknanya. Kama yukhtamu bil khatimi al sahifati. Seperti di segel apapun ya nih. Oke, makna sahifah bisa saja segala sesuatu yang bisa. Kalau botol ya pakai segel tutupnya. Kalau pintu ya sudah digembok. Yang maknanya adalah itu. Insya Allah amal yang menjadi aman. Pengaman amal baik tidak rusak adalah membaca doa kafaratul masjid. Kafaratul majlis. Apa yang dibaca? Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai di sini stop biasanya. Cuma tadi ada tambahnya amiltu su'a wa dhalamtu nafsi tadi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh ditambah itu. Baik, selanjutnya. Pungkas sampai sini saja insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bissawab.